Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, luar biasa ya buat waktu kesempatan yang Tuhan beri buat kita pagi hari ini. Di ibadah Pentakosta kita udah seminggu ini bersekutu berdoa dalam doa pencurahan Roh Kudus tempat ini. Pagi ini kita juga mau terus menikmati kuasa Roh Kudus. Kita yakin dan percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia berikan rohnya buat kita untuk mengajar, untuk menyatakan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Pagi ini kita mau sehatikan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita boleh berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat waktu kesempatan kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah dengan rekan-rekan kami Tuhan. Untuk kami boleh menikmati kuasa Roh-Mu bekerja atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari kami minta Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada pagi hari ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu jamahan-Mu pagi hari ini. Untuk kami boleh merasakan Tuhan benar, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kuasa-Mu boleh bekerja atas kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat tempat ini biar cengkeram dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, boleh menikmati kuasa Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada roh intimidasi, tidak ada apapun kuasa selain kuasa Roh-Mu bekerja pada pagi hari ini. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa besar dan hebat kuasanya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Datang Roh Kudus, kami rindu Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau rindu. Ini kami Bapa. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir buat kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sama-sama katakan pagi ini, datang Roh Kudus buat setiap kita, menjamah setiap pribadi pada pagi hari ini. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Yes Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saja kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyatakan di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu. Ini kami Bapa. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia sanggup mencurahkan kuasa-Nya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus luar biasa, Yesus ajaib, Yesus mulia, haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kehadiran-Mu cukup buat kami pagi hari ini Tuhan. Ya Roh-Mu bekerja dengan luar biasa buat kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Luar biasa pagi ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam ibadah Pentakosta. Kita yakin dan percaya Roh Tuhan tercurah buat kita pagi hari ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sama-sama kita katakan, hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar Roh Kudus tercurah buat kita pagi hari ini. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Karena hari ini adalah hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru amin. Yes, cinta. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Luar biasa kalau pagi ini kita boleh merasakan kuasa Tuhan tercurah. Yakin dan percaya bila Roh Allah bekerja dengan luar biasa, Dia dapat memulihkan segala sesuatu buat kita. Jika Roh Allah hidup dalam diri kita, sungguh-sungguh kita boleh merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Roh-Mu Tuhan sungguh-sungguh ada buat kami Tuhan pagi hari ini.
memulihkan setiap kami, mencelikan setiap kami. Sungguh Tuhan, kami perlu Tuhan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, karena ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, benar Tuhan, ini kami Yesus. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, yes Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita nyatakan bahwa kuasa Tuhan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang Waktu saya serahkan kepada Ibu Lydia. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kami, atas kehidupan gerejamu, yang boleh membangkitkan gerejamu, membangkitkan jemaatmu untuk bersemangat dalam mengiring kepadamu. Kami percaya mujizatmu Engkau akan nyatakan bagi gerejamu, bagi kami semua yang percaya kepadamu. Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan kami menuju kekekalan di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah buat kami. Urapi dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sucikan lidah dan bibir hamba-Mu. Sucikan kami semua yang akan membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dari paduan suara Hosana. Ya, sudah siap? Bangkitkanlah kami dengan
Bangkitkanlah dengan roh-Mu. Biarlah itu merupakan doa kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan membangkitkan kita semua dengan kuasa rohnya yang kudus. Dan mari umat Tuhan bersatu dalam kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Apa yang Tuhan inginkan kita belajar dari rohnya yang kudus. Judul firman Tuhan pagi hari ini, mungkin belum ya. Tema firman Tuhan dalam bulan ini, Bapak Gembala mengambil tema dari Yesaya 44 ayat yang kedua, yang mengatakan, janganlah takut, hai engkau umatku, umat pilihan Tuhan. Ya. Tetapi mengapa sebagian daripada kita sebagai anak-anak Tuhan juga masih diliputi oleh ketakutan? Ya. Ketakutan akan berbagai macam masalah. Ketakutan akan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tahun lalu pandemi corona mulai masuk ke Indonesia, dalam 2 minggu pertama saya masih bisa merasakan ketenangan. Ya, karena saya pikir waktu itu pemerintah mengatakan yang sakit yang pakai masker. Kita sebagai tenaga medis nggak usah pakai masker. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya pakai masker sendiri, saya pakai sarung tangan, saya pakai baju hazmat sendiri, saya melindungi diri sendiri. Dalam waktu 2 minggu ketika pandemi itu terjadi, saya masih bisa merasakan ketenangan, saya tidak akan tertular oleh COVID ini. Tetapi ketika saya mendengar beberapa hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena COVID itu, mulai sebagai manusia rasa ada ketakutan. Ketakutan karena saya berhubungan dengan pasien terus. Bagaimana kalau pasien itu berbohong, tidak jujur ya, dan itu kenyataannya. Kalau pimpinan di tempat saya bekerja akhirnya meninggal karena pasien yang tidak jujur ya. Sampai ketakutan itu juga melanda kehidupan saya. Setiap kali saya seperti batuk-batuk, waduh jangan-jangan COVID. Parno ya, istilahnya negative thinking. Tapi Tuhan melalui kuasa rohnya yang kudus menenangkan. Roh Kudus ini berfungsi mengajar, menolong, menghibur kita. Ya, dengan kuasa Roh Kudusnya. Tuhan mengingatkan saya, itu kan kamu batuk biasa, itu kan kamu demam biasa. Jangan terlalu berpikir lebih sampai membuat kita jadi takut terus. Dan dengan pertolongan Tuhan, rasa takut itu hilang, sedikit demi sedikit hilang dari pemikiran saya. Ya, yang membuat saya bisa jadi tenang kembali. Ya, tetapi masih banyak di antara kita yang masih takut terhadap corona ini. Ya, corona memang menakutkan, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan karena kita takut corona sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu, sehingga kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Kita minta tolong Roh Kudus untuk mengajarkan, mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap pandemi ini. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Masih Takutkah? Ya, kalau tema dalam bulan Mei ini firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Engkau adalah hambaku, engkau adalah umat pilihanku. Kalau saat sekarang ini pagi ini saya bertanya kepada kita semua, masih takutkah saudara? Ya. Bukan hanya terhadap corona, tetapi dampak dari corona juga. Ya, mari kita belajar akan firman Tuhan. Ya, slide selanjutnya, saya akan bacakan ketika peristiwa hari Pentakosta di loteng Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan peristiwa di hari Pentakosta itu. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada umat manusia pada waktu dulu.
Ketika setelah 10 hari mereka berdoa, Tuhan menggenapi janjinya mengirimkan penolong yang lain dengan turunnya Roh Kudus. Ya, apakah atau siapa sih Roh Kudus itu? Ya, slide selanjutnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16, 17 dan 26, Roh Kudus atau dalam bahasa Yunani disebutnya Parakletos ya. Parakletos ini saya dapatkan ada orang yang mengartikan apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah helper atau penolong, counselor, penasihat, lalu comforter, penghibur, companion, pendamping, dan friend, sahabat. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh Kudus itu adalah pendamping dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga sahabat dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita, masih takutkah kita? Dia yang akan menolong kita. Ya. Kalau teman, sahabat, saudara kita, mungkin tidak ada 24 jam dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus Tuhan janjikan akan ada selamanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membuka hati untuk Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita masih menunjukkan rasa ketakutan kita di tengah dunia yang penuh dengan caruk maruk ini. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Kalau kita merasakan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia pasti akan menolong kita, Dia pasti akan menghibur kita, Dia pasti akan membimbing kita, Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Ya. Kalau sepanjang minggu lalu kita berdoa dari malam ke malam, kita boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Roh Kudus memimpin kita. Sungguh luar biasa. Jemaat Suryani boleh hadir dalam ibadah doa. Kalau dalam ibadah doa biasanya hanya beberapa orang saja yang hadir. Tapi puji Tuhan, di hari raya Pentakosta, di doa pencurahan Roh Kudus, banyak umat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Ya. Lebih dari 10, 20, 30, 40 bahkan kemarin lebih. Kita bersyukur kalau kita jemaat Tuhan merindukan adanya Roh Kudus. Karena kita tahu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadikan Dia sahabat kita. Jadikan Dia penolong kita. Jadikan Dia penasihat dalam kehidupan kita. Jangan karena kita merasa, sudah biasa, saya sudah biasa, sudah mampu melakukan sendiri, sehingga kita mengabaikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Dan ketika kita nanti menghadapi masalah, menghadapi jalan buntu, baru kita ingat, baru kita lari kepada Tuhan. Tuhan tolong. Ya. Mari dalam kehidupan kita sehari-hari di hari ke depan, kita selalu melangkah bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Ya. Di bagian lain dalam 2 Timotius, ya slide selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu mengaminkan ayat ini, bahwa roh yang Tuhan curahkan kepada kita bukan roh yang membangkitkan ketakutan, bukan roh yang membuat kita jadi takut, tetapi roh yang membangkitkan kita, memberikan kekuatan baru, memberikan kasih yang baru, memberikan ketertiban atau ketaatan yang baru. Sebab itu masih takutkah kita menghadapi segala macam yang terjadi dalam dunia ini? Iblis seringkali menggoda kita, iblis seringkali berbisik kepada kita, kamu tidak mampu, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu akan jatuh, kamu akan tersesat, kamu akan binasa. Itulah suara iblis. Tetapi mari kita kalahkan suara iblis itu dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Perkatakan kata-kata iman. Perkatakan bahwa Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus lebih besar dari kita. Lebih besar dari segala kuasa di dalam dunia ini. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kehidupan kita semua. Untuk membangkitkan semangat kita. Seperti pujian yang tadi. Biarlah kita senantiasa dari hari ke hari berdoa kepada Tuhan. Biar Roh Kudusnya dihembuskan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap langkah kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam dunia ini,
kita tetap berjalan, kita tetap melangkah bersama dengan Roh-Nya. Kalau Roh Kudus sudah turun ke atas murid-muridnya, tentunya berdampak. Ya. Ada dampak yang ada hasil dari pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, mari kita lihat slide selanjutnya. Ya, dampak dari turunnya Roh Kudus. Kalau kita tadi baca di dalam Kisah Rasul, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-muridnya pada waktu itu. Ya, tetapi banyak orang yang menyindir. Ya, waktu itu orang-orang mengatakan karena mereka berbahasa-bahasa yang lain, mereka mengatakan, wah kayaknya kamu ini mabuk anggur ya. Tetapi mari, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada dampak yang terjadi, ada perubahan dalam sikap. Kalau dia dalam Matius pasal 26, Bapak Ibu bisa baca di rumah, ini adalah tentang kisah Petrus. Matius 26 ayat 69 sampai ke 75, dikatakan bahwa Petrus duduknya di luar. Ya. Dan ketika itu Petrus menyangkal Tuhan, menyangkal bahwa Tuhan Yesus yang ditangkap itu adalah gurunya, adalah Allahnya. Petrus waktu itu tidak berani masuk ketika Tuhan diadili. Petrus hanya duduk di luar, melihat apa yang akan terjadi dengan Tuhannya. Dan yang lebih disesalkan adalah Petrus menyangkal bahwa dia kenal Tuhan Yesus itu. Ya, itu kehidupan Petrus sebelum diubahkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 dan ke-15, ya slide selanjutnya. Apa yang terjadi dengan Petrus? Kisah Rasul 2 ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ini perubahan dari Petrus ketika Roh Kudus menguasai Petrus. Petrus yang tadinya duduk di luar, tidak berani masuk dan bahkan menyangkal Yesus. Dia berani berdiri, dia berani menyatakan bahwa orang-orang yang ada di rumahnya itu bukan mabuk karena anggur. Ya. Karena hari masih pagi. Petrus membela rekan-rekannya. Dan Petrus berani dengan lantang, dengan suara yang nyaring. Kalau suaranya nyaring itu berarti dia yakin bahwa itu adalah curahan dari Roh Kudus. Kalau kita lihat lagi dalam Kisah Rasul pasal 4, ya slide selanjutnya. Kisah Rasul pasal keempat, Bapak Ibu bisa baca ayat 8 sampai 13. Saya bacakan ayat ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ya, kita baca ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Berbeda dengan ketika dia menyangkal. Petrus berani di hadapan mahkamah agama menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu adalah dampak dari adanya Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Membangkitkan semangat, membawa perubahan sikap dalam kehidupan Petrus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita yang dulunya lemah, yang dulunya masih takut, yang dulunya masih bimbang. Dengan kuasa dari Roh-Nya yang kudus, kita akan diubahkan, kita akan dibangkitkan. Semangat kita dibangkitkan. Pelayanan kita dibangkitkan. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam keadaan apapun juga. Mari, mintalah Roh Kudus selalu memimpin dalam kehidupan kita. Memimpin setiap langkah kita, dan biarlah Roh Kudus yang mengendalikan seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga kita boleh merasakan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, itulah dampak dari Roh Kudus. Kalau kita percaya pagi hari ini Roh Kudus ada dalam hati kita, apakah kita masih takut? Apakah kita masih gelisah? Apakah kita masih cemas dengan keadaan dunia ini? Mintalah pertolongan dari Roh-Nya yang kudus. Mintalah penghiburan dari Roh-Nya yang kudus.
Sehingga kita boleh terus berjalan, terus melangkah sampai kesudahan dunia ini. Kalau kita masih takut, mengapa kita masih takut? Ya, saya akan berikan beberapa alasan kenapa orang masih takut. Ya. Orang mungkin ada takut karena perekonomian kita, karena pendidikan, karena keamanan di negara kita. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara takut? Kadang kita takut dengan apa yang tidak kita juga belum terjadi, kita sudah pikirkan. Aduh gimana ya nanti besok, bulan depan, tahun depan, gimana dengan ini, gimana dengan itu, gimana ini. Itu hal-hal itu yang membuat kita jadi cemas, membuat kita jadi gelisah. Akhirnya banyak orang gak bisa tidur. Waktu minggu lalu, Ibu Sarah Selvi mengatakan banyak orang berkonsultasi yang tidak bisa tidur. Sama Bu Selvi, banyak pasien di saya juga yang mengatakan, Ibu dokter saya gak bisa tidur, saya gelisah, saya cemas. Kenapa? Takut corona gitu. Ya, kalau mau takut juga saya malah lebih takut gitu ya. Nggak tahu, jangan pokoknya banyak yang perlu pertolongan, banyak yang perlu bimbingan keluar dari ketakutan itu. Dan banyak ada berbagai macam cara bagaimana kita bisa keluar dari rasa takut itu. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kemana kita harus mengadu, kemana kita harus berseru ketika ketakutan itu melanda kita. Ya, kita tahu ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Bapak Ibu, mengapa kita masih takut saat sekarang ini? Apa yang menyebabkan ketakutan? Ya, slide selanjutnya. Mengapa sih kita takut? Yang pertama adalah karena kurang percaya. Di dalam Matius pasal 14, ayat yang ke Bapak Ibu bisa baca ayat 22 sampai 33, tapi saya akan bacakan ayat ke-30 dan 31. Matius 14 ayat 30 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini adalah Petrus ketika berjalan di atas air, tapi ketika ada rasakan tiupan angin, dia mulai takut. Dan Tuhan menegur Petrus, kenapa kamu bimbang, hai kamu orang yang kurang percaya? Ketika iman kita mulai turun, ketika kita kurang mempercayai Yesus, mempercayai Tuhan kita sebagai Allah yang berkuasa, maka ketakutan akan muncul. Ya, sebab itu di dalam Lukas pasal 17 ayat ke-5 kata, tambahkanlah iman kami, tambahkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah ini juga merupakan doa kita pada pagi hari ini. Kita minta Tuhan tambahkan kepercayaan kita, kepercayaan saya kepada Tuhan, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat. Seberapa besarnya iman kita? Apakah saat ini iman kita mulai menurun? Karena mungkin kita juga jenuh dengan keadaan ini. Mari Bapak Ibu berdoa, tambahkan iman. Apa juga yang membuat kita takut? Dalam Kisah Para Rasul, pasal 27, ya slide selanjutnya. Putus harapan. Karena kita putus, Kisah Rasul 20 ayat 27 ayat 20. Ketika itu orang-orang di dalam perahu yang diombang-ambingkan angin. Kisah Rasul 27 ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mungkin karena kita putus harapan, karena kondisi kita. Ya, kondisi pada waktu itu orang-orang, saya sepertinya tidak bisa selamat lagi. Ya, hal itu yang membuat ketakutan meningkat. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa harapanmu tidak akan hilang kalau kita taruh harapan itu kepada Allah kita. Seberapa takutnya kita, seberapa putus harapannya kita kalau kita melihat keadaan dunia ini membuat kita mungkin jadi frustrasi, akhirnya putus harapan. Dan hal itu yang membuat kita semakin takut. Mari Bapak Ibu, ingat harapan kita tidak akan hilang kalau kita menaruhnya di hadapan Tuhan. Apalagi yang membuat kita takut? Ya, slide selanjutnya. Yang terakhir adalah kasih.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Apakah kasih kita berkurang? Apakah kasih kita sudah jadi dingin atau bahkan sudah tidak ada lagi kasih? Kalau tidak ada kasih, maka akan timbul ketakutan, ya. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari 1 Timotius 6 ayat ke-11 dikatakan, kejarlah kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mendorong kita, boleh mengingatkan kepada kita bagaimana iman kita, pengharapan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Di hari Pentakosta ini yang kita yakin bahwa Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita ada dalam kehidupan kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kuatkan iman kita, teguhkan pengharapan kita dan kejarlah kasih itu. Sehingga kita boleh terbebas dari rasa ketakutan. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh Allah adalah Roh yang berkuasa. Kuasa Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Sebab itu masih takutkah saudara sekalian? Minta Roh Kudus menghibur kita. Minta Roh Kudus menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita di hari Pentakosta ini. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus nantiasa mengendalikan kehidupan kita. Sebagai pesan kita untuk kita bawa pulang. Ya, slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya. Ya. Di hari Pentakosta ini Tuhan mengingatkan kita sebagai umatnya untuk keluar dari ketakutan yang sering muncul. Yang disebabkan beratnya beban atau banyaknya masalah yang harus dihadapi. Tambahkan iman, teguhkan pengharapan, dan kejarlah kasih. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di hidup kita akan menolong, menghibur, dan menuntun kita untuk tetap berjalan melewati ketakutan yang ada. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Kita memiliki Allah El Shaddai, Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa, yang akan memimpin dan memberkati kehidupan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Biarlah pujian ini menguatkan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena kita memiliki Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa melawat kita. Mintalah Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kita, sehingga kita dapat berjalan terus mengatasi ketakutan yang ada di dalam dunia ini. Mari kita nyanyikan El Shaddai. Nanti saya minta Ibu Yayu yang berdoa untuk firman Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami mengatasi segala ketakutan hidup kami, Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah esanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih untuk semuanya Bapa, semua karena anugerah Engkau Tuhan yang telah Tuhan berikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah Tuhan berikan Tuhan atas kehidupan kami. Biar firman-Mu ini Tuhan menuntun hidup kami Bapa, memulihkan kami, membenarkan hidup kami Bapa, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi Tuhan anak-anak Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau Tuhan sukai Bapa. Mari Tuhan biar Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa membantu kami, membimbing kami, melepaskan kami dari rasa ketakutan yang selalu melanda kami Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang hidup itu Tuhan selalu ada Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu Tuhan dan berkati Tuhan firman ini Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya. Terus pakai dia jadi alat di tangan-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya serahkan. Saya bacain pengumuman buat minggu ini. Pertama tentang persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia lalu dimasukkan ke dalam kotak atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening ada ya. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 17 atau jam 5 sore atau akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah onsite atau tatap muka dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 07 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Hari ini ada ibadah remaja dan pemuda Suryani pukul 9 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani pukul 18 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari Rabu, Persekutuan doa umum Suryani pukul 18.30 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan melalui YouTube, dimohon kesediaannya untuk memberikan salam atau komentar pada kolom chat atau komentar pada tayangan tersebut untuk mengkonfirmasi kehadiran. Himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur,
minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dukungan doa, jemaat yang memerlukan dukungan doa, Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti, Ibu Julia, Ibu Swatbe, Ibu Natalia, Ibu Lengon, keluarga Ibu Lengon, Ibu Lili, Ibu Lani, Saudari Angel, Bapak Awem. Jemaat yang sedang sekolah atau kuliah, khusus berdoa yang sedang proses skripsi dan sedang tugas akhir, yang sedang bekerja atau usaha. Pemeliharaan Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat. Ada juga worship night 27 Mei 2021. Ada tayangannya. Sungguh indahkah Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ada pemberitahuan selamat atas pelantikan sebagai pejabat GBI yang sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021 kepada Pendeta Pembantu Dr. Lydia Jonathan dan PDP Ibu Hana Meliana SH. Ya, selamat ya buat kedua hamba-hamba Tuhan yang biar dipakai dengan luar biasa. Kita semakin banyak diberkati melalui pelayanannya. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya di hari Pentakosta ini kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, perbuatannya ajaib. Yes Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Perbuatanmu ajaib. Kita serahkan kepada Bapak Yanto. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami sungguh mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Sebab Engkau besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, pada hari ini umat Kristen merayakan memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan kami yakin dan percaya Roh penghibur, Roh penolong, pendamping, penasehat, dan bahkan Tuhan sahabat adalah Roh Kudus yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dua pejabat GBI Patureani pada hari Jumat yang lalu Tuhan telah dilantik dan ditahbiskan sebagai pejabat GBI, yaitu Ibu Pendeta Pembantu Hana Meliana Sarjana Hukum dan Ibu Dr. Lydia Jonathan. Tuhan, Engkau pakai
untuk menuntaskan amanat agung yang Tuhan perintahkan. Dan kami semua Tuhan sebagai jemaat, kami rindu Tuhan, untuk kami juga boleh menuntaskan amanat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah, baik yang berada di ruang ini Tuhan, di dalam ibadah onsiat. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah tatap muka, Roh Kudus Engkau curahkan. Baik yang di rumah, Roh Kudus Engkau curahkan di dalam keluarga mereka. Kami yakin bahwa kami boleh berjalan dan kami tidak merasa takut karena Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan berikan pada hari ini, pada hari-hari lalu. Dan kami percaya pada hari-hari mulai hari ini ke depan, Roh Kudus menyertai ke dalam kehidupan kami. Terpuji bagi nama Tuhan, terpuji bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk para pemain musik yang pelayanan pada hari ini, mulai dari Aser, mereka yang melayani multimedia, worship leader, singer. Tuhan pakai mereka, Roh Kudus menyertai mereka, urapi mereka semua Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga dengan sehati berdoa bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa. Bapak Seng-Seng, Ibu Nur Betty, Ibu Julia, Ibu Swatbe, Ibu Natalia, Ibu Leng-Un, dan jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi mereka di rumah, mereka dalam keadaan lemah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan pada mereka. Berikanlah kesembuhan, berikan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengan iman yang ada. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, baik yang bersekolah, yang bekerja profesional, yang melakukan usaha perdagangan, yang punya usaha toko, mereka yang pensiun Tuhan. Terima kasih. Tuhan pakai mereka. Amin. Dengarlah Tuhan apa yang menjadi doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga Engkau memberkati setiap persembahan yang telah dibawakan kepada Tuhan. Baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan persembahan lainnya Tuhan. Biar persembahan ini boleh gereja pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan membalas, mengembalikan dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Bunda Yusiana Sarah dalam pelayanan. Gembala sidang kami Tuhan, Pendeta John Samuel bersama ibu dan keluarga. Tuhan urapi mereka di dalam pelayanan. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan roh penolong, memberikan kekuatan, ketidakkhawatiran. Tapi mereka boleh datang, mereka boleh yakin bahwa Yesus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Allah menyertai dalam kehidupan kami. Dan semua ini Tuhan, kami peralaskan doa yang kurang sempurna, Tuhan Yesus yang menyempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau naik tidak menjadi turun. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, yang bersumber dari Bapa di surga, melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa melalui persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.